Sesi wawancara kita pagi ini terkait dengan kesiapan pemerintah Provinsi NTT menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2023. Dan kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan NTT Ishak Nuka melalui sambungan telepon. Florata pagi ini. Selamat pagi Pak Ishak. Selamat pagi Pak Rizwan, selamat pagi para pendengar setia RRI ND di mana saja berada. Salam sehat. Salam sehat, kabar baik Pak Ishak ya? Kabar baik Pak Rizwan. Udah lama tidak berjumpa suara dengan Pak Rizwan. Iya Pak Ishak. Baik Pak Ishak. Ya? Sehat-sehat Pak Ishak. Syukurlah. Oke baik Pak Ishak, ini tinggal beberapa hari lagi nih Hari Raya Idul Fitri, dan sejauh ini bagaimana kesiapan dari pemerintah Provinsi NTT dalam menghadapi arus mudik Lebaran ini Pak Ishak? Baik Pak Rizwan, sebelumnya juga selamat menjalani ibadah puasa. Tinggal beberapa hari lagi sudah mencapai hari kemenangan, hari Idul Fitri. Nah, berkaitan dengan persiapan pemerintah Provinsi NTT terkait hari Idul Fitri ataupun sekarang persiapan mudik Lebaran, kita sejak kemarin hari Jumat tanggal 14 itu sudah dimulai dengan posko mudik Lebaran. Nah, untuk pemerintah Provinsi NTT, khususnya kita di Kota Kupang, ya itu kesiapan untuk 3 mata transportasi darat, laut maupun udara itu kemarin serentak ya, poskonya dibuat. Jadi kita mulai kalau untuk darat, saya pikir seperti tahun-tahun sebelumnya, kesiapan angkutan darat, angkutan bis AKDP kita, sebagaimana biasa hubungan antar kota itu tidak ada hambatan. Kita hanya menghimbau kepada para operator khusus di darat, angkutan darat, untuk memperhatikan peringatan cuaca dari BMKG hal ini karena berkaitan dengan masih adanya hujan di beberapa tempat. Tentu kita memperhatikan ada wilayah-wilayah tertentu yang sering longsor, ya di timur, saya kira di Flores juga, di Endem, Momere. Nah ini di Ruteng, ini supaya diperhatikan supaya dalam nanti melakukan Lebaran itu semuanya bisa aman, nyaman. Jadi itu khususnya di darat. Kalau untuk kesiapan di darat, kita Dinas Perhubungan Provinsi NTT kan memiliki 5 UPT yang tersebar di seluruh wilayah NTT, khususnya di 3 pulau. Di timur ada 2 UPT, di Kupang dan di Belu, kemudian di Sumba, khususnya di Waingapu itu mencakup seluruh wilayah Sumba, dan di Flores sendiri ada 2 UPT di Maumere dan di Ruteng. Jadi ini khusus untuk angkutan darat itu teman-teman kepala UPT dan seluruh staf kita dorong untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan kabupaten kota setempat, pihak kepolisian, untuk sama-sama kita bisa mengatur sehingga angkutan di darat untuk angkutan mudik Lebaran itu lancar, tersedia, dan tentu saja yang paling penting adalah aman. Hal yang sama juga berlaku untuk angkutan di laut. Nah, kita tahu angkutan laut ini selain ada penyeberangan, ya kapal-kapal feri, itu kita memiliki paling tidak ada 12 kapal feri yang nanti sebagaimana biasa secara reguler itu melayani menyeberangkan para penumpang dari Pelabuhan Bolok ke pelabuhan-pelabuhan tujuan di seluruh NTT, demikian sebaliknya. Dan sebagaimana juga manakala ada lonjakan penumpang, tentunya kita mendorong supaya para operator penyeberangan itu menambah frekuensi
penyeberangan. Nah ini kan sudah kita lihat kemarin pada prosesi Semana Santa di Larang, di mana animo begitu besar, sudah kita dorong dan ada beberapa kali tambahan frekuensi. Nah nanti kalau untuk angkutan lebaran kita lihat, karena sebagaimana Pak Rizwan maupun seluruh pendengar RRI ND ketahui ya, di NTT ini saudara-saudara kita yang Muslim tidak sebanyak di Jawa. Namun demikian tetap kita siagakan karena ini juga bertepatan dengan hari libur, hari libur. Jadi tidak saja mudik ini oleh saudara kita yang Muslim, tapi masyarakat yang lain juga memanfaatkan situasinya untuk pulang kampung. Ada prediksi lonjakan penumpang nanti, Pak Ishak ya? Kita prediksi sekitar 10-15% karena kita juga melihat memang ada libur panjang, tetapi juga ini kondisi ekonomi kita saat ini juga kita perhitungkan. Tapi kita meyakini bahwa lonjakan sampai katakanlah 10 maupun 15% itu masih bisa kita atasi. Jadi kita sudah punya pengalaman untuk itu, kerjasama kita dengan operator penyeberangan. Nah kalau untuk angkutan di angkutan laut, kapal-kapal pelni, kapal-kapal penumpang milik pelni, umumnya ini kan sudah terjadwal. Ya, mereka kan sudah terjadwal setiap 2 minggu, sehingga dan itu dia kan bukan hanya untuk kota-kota di dalam wilayah NTT, tapi juga keluar dari NTT, sehingga memang untuk angkutan laut kita tetap berkoordinasi. Namun kita kan masih punya juga kapal-kapal perintis yang memang melayari di seputaran wilayah NTT. Itu memang kondisi-kondisi darurat bisa kita operasikan. Namun memang kendalanya bahwa teman-teman perintis ini kan sudah terkontrak untuk 1 tahun. Jadi sudah terjadwal, namanya juga kapal-kapal perintis. Mereka sudah ada jadwalnya tersendiri. Namun hasil koordinasi kita dengan para operator, mereka semua melihat situasi dan kondisi. Masih juga ada kapal-kapal penumpang lainnya yang memang hanya khusus di dalam NTT seperti kapal-kapal cepat. Ya itu juga semuanya kita siagakan, kita kondisikan. Nah kalau di udara, Pak Rizwan, di udara ya kita tahu armada kita yang memang armada udara kan kita tahu di selain Lion Group, ya Lion maupun Batik, kemudian Wings itu khusus di wilayah udara NTT, ada Citylink, ada Garuda. Pada prinsipnya juga semua sama. Jadi ada prediksi akan ada lonjakan penumpang menggunakan angkutan udara. Namun semuanya para operator dalam rapat koordinasi kita beberapa waktu yang lalu, prinsipnya siaga, tidak ada masalah. Seperti itu. Sementara Pak Rizwan jadi aman lah, masyarakat tidak usah khawatir tidak akan dapat angkutan baik darat, laut maupun udara. Baik, Pak Ishak, praktik percaloan ini juga jadi perhatian atau seperti apa, Pak Ishak? Bagaimana Pak Ishak? Praktik percaloan ini kan biasanya marak nih terjadi di saat arus mudik begini, Pak Ishak. Ini ada perhatian khusus juga atau seperti apa? Tentunya memang kita perhatikan hal-hal semacam begitu karena masyarakat kita harapkan itu kan juga ikut membantu bekerja sama, jangan mau tergoda untuk membeli tiket dari para calo dengan iming-iming bahwa ini tiketnya habis. Itu kita harapkan masyarakat tidak tergoda seperti itu karena para operator kapal kita siap tempat kursi-kursi seat itu cukup. Ya, jadi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Jadi jangan tergiur dengan percaloan. Apalagi memang sekarang semuanya sudah tersistem begitu, pakai sistem bisa online juga ya. Online. Ya sudah. Jadi tidak khawatir. Kapal-kapal ini kan semuanya online. Pesawat apalagi. Memang yang belum online itu angkutan di darat. Tapi saya pikir angkutan di darat jumlahnya cukup. Kan ada travel
yang lain. Ya. Cukuplah Pak Rizwan. Oke, baik. Masyarakat tidak usah khawatir. Oke. Baik, untuk keamanan sendiri nih, keamanan dari angkutan darat yang digunakan ini juga ada pemeriksaan khusus dari tim, Pak Ishak? Ya, untuk keamanan, keamanan dalam arti pengamanan secara ketat tidak, tetapi pihak kepolisian terutama nanti di backup Pak TNI jika memang perlu. Sejauh ini kondisi keamanan itu kondusif, jadi tetap ada perhatian. Tentunya kita dorong yang pertama keamanan internal dari para operator sendiri, supaya memperhatikan jangan sampai terjadi musibah katakan dalam pelayaran, ya di penerbangan. Tentu yang paling pertama itu keamanan internal itu. Jadi kita seminggu sebelum itu sudah melakukan run check baik di darat, laut maupun udara. Petugas-petugas kita bersama dengan operator bekerja sama sudah melakukan run check. Jadi kita pastikan semuanya pada saat itu hari H semua dapat berjalan baik, aman lancar gitu. Pak Ishak, terakhir nih imbauannya untuk masyarakat yang ingin mudik masuk ke NTT ini agar bisa mudik dengan aman dan nyaman begitu Pak Ishak. Ya, tentunya kita menghimbau kepada masyarakat yang melakukan mudik, pertama mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ya, semua dokumen yang berkaitan dengan perjalanan jangan lupa dibawa. Lalu tentu memperhatikan kesehatan. Sebelum melakukan perjalanan tentu pemeriksaan kesehatan di pusat-pusat kesehatan terdekat. Kita menghindari sakit yang barangkali dapat terjadi selama melakukan perjalanan. Bawalah obat-obatan yang memang dianjurkan oleh dokter barangkali seperti itu. Dan jangan lupa karena ini jumlahnya banyak, kita tetap waspada menggunakan masker. Saya kira itu hal yang normal walaupun sekarang kita tidak lagi dalam kondisi pandemi, tapi saya pikir ini penting untuk menjaga kesehatan sehingga kita bisa sampai ke tempat tujuan kita dengan aman, selamat dan boleh melakukan ibadah hari Lebaran dengan sebaik-baiknya bersama keluarga. Saya kira itu Pak Rizwan. Pak Ishak, terima kasih waktunya bersama RRI ND pagi ini Pak Ishak. Selamat beraktivitas, selamat pagi, salam. Terima kasih juga Pak Rizwan, salam seluruhnya untuk Pak Rizwan dan para yang bertugas. Salam sehat, selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat pagi. Pendengar, baru saja bersama kami Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Ishak Nuka. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.